Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Belajar Bersama Pita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit sistem endokrin pada manusia, yaitu diabetes. Jadi diabetes mellitus itu merupakan penyakit atau gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah, disertai gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, serta protein yang disebabkan oleh akibat dari efisiensi hormon insulin. Insulin itu apa sih? Insulin merupakan hormon yang dihasilkan dari sel beta pankreas, yang mana pankreas merupakan salah satu organ dari sistem endokrin. Nah, hormon insulin ini akan berfungsi untuk memberikan sinyal kepada sel otot, sel lemak, dan sel hati untuk mengambil glukosa di dalam darah dan mengubahnya menjadi sumber energi. Pada sel otot, glukosa dalam darah akan diubah menjadi glikogen. Pada sel lemak, glukosa Insulin akan binds diubah to its menjadi receptors on target trigliserida. cells and induce Dan pada glucose hati, intake. glukosa akan dirubah menjadi glikogen dan trigliserida. Glikogen dan trigliserida merupakan wujud dari sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pada penderita diabetes, hormon insulin yang diproduksi oleh organ pankreas itu hanya sedikit atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Nah, hal ini menyebabkan tubuh kita itu tidak dapat memecah glukosa di dalam darah menjadi sumber energi. Nah, glukosa dalam darah yang tidak dapat dipecah ini akan terus mengalir hingga pada ginjal dan akan diabsorpsi menjadi urin. Adapun gejala dari penyakit diabetes mellitus, yang pertama adalah frekuensi untuk buang air kecil itu meningkat. Hal ini disebabkan tubuh itu, terutama ginjal, akan mengabsorpsi banyak sekali glukosa dalam darah yang dibuang melalui urin, sehingga tubuh akan lebih banyak mengalami buang air kecil untuk mengeluarkan sisa-sisa glukosa dalam darah. Yang kedua, rasa lapar dan haus yang berlebihan. Hal ini disebabkan penderita diabetes itu kekurangan cairan dan juga kekurangan sumber energi akibat banyaknya kadar gula yang dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga, ada permasalahan kulit, yaitu terjadi penggelapan warna kulit pada lipatan-lipatan tubuh ataupun pada lingkar leher pada penderita diabetes mellitus. Kemudian yang keempat, proses penyembuhan luka pada penderita diabetes itu cenderung sangat lambat dan bahkan justru pada sekitar area luka itu akan mengeluarkan nanah dan lukanya itu akan menyebar gitu. Hal ini disebabkan oleh glukosa dalam darah itu akan menyebar pada area luka dan menyebabkan infeksi yang menghambat penyembuhan luka pada penderita diabetes. Kemudian jenis-jenis diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Kemudian yang kedua, itu ada diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat disebabkan mengkonsumsi gula yang berlebihan pada tubuh. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi akibat gangguan autoimun di mana antibodi yang seharusnya melindungi tubuh terhadap infeksi justru menyerang sel tubuh sendiri. Hal ini disebabkan antibodi menyerang sel beta yang terdapat dalam pankreas. Nah, kondisi ini diduga berkaitan dengan faktor genetik atau keturunan dan infeksi virus tertentu seperti virus gondongan, kemudian virus Coxsackie. Selanjutnya ada diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah dalam tubuh akibat resistensi insulin atau produksi hormon insulin yang tidak cukup. Penyebabnya itu ada pola hidup yang tidak sehat, obesitas, dan penambahan usia.
Pola hidup yang tidak sehat seperti banyaknya mengkonsumsi junk food, makan makanan manis, dan kurangnya olahraga itu dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, ketika kadar gula dalam darah itu meningkat, maka produksi insulin dalam tubuh itu tidak mencukupi nih untuk memecah gula menjadi sumber energi dalam tubuh. Hal ini menyebabkan penyerapan glukosa pada tubuh yang akan diubah menjadi energi itu tidak optimal, sehingga masih ada beberapa glukosa yang tidak dapat diserap oleh tubuh karena kekurangan insulin. Selanjutnya ada cara pengobatan diabetes mellitus. Ketika kita mengalami penyakit diabetes mellitus, maka pengobatan pertama yang bisa kita lakukan adalah suntik insulin. Suntik insulin itu dilakukan secara rutin agar tubuh dapat memenuhi kebutuhan hormon insulin untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi energi yang akan disimpan oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah mengubah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bernutrisi, menjaga makanan untuk mengurangi makanan manis dan junk food. Kemudian yang ketiga, ada rutin melakukan aktivitas fisik seperti melakukan olahraga atau lari-lari kecil, jogging, atau bahkan senam. Nah, aktivitas olahraga ini akan meningkatkan metabolisme dalam tubuh sehingga metabolisme tubuh akan tetap terjaga. Kemudian yang keempat adalah rajin mengontrol gula darah secara disiplin. Nah, kontrol gula darah ini bertujuan untuk mengetahui apakah tubuh kita itu gula darahnya itu masih normal. Dan gula darah normal itu kisaran dari 70 sampai 130 mg per desiliter. Selanjutnya, cara mencegah penyakit diabetes mellitus. Nah, yang pertama, untuk diabetes mellitus tipe 1 itu sebenarnya tidak dapat dicegah disebabkan penyakit ini itu kan terjadi secara turun-temurun. Namun, hal yang dapat kalian lakukan apabila kalian merupakan salah satu keturunan yang mengalami diabetes mellitus adalah dengan tetap menjaga pola hidup sehat, kemudian rutin mencek kadar gula darah, dan juga rajin beraktivitas. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2, cara untuk mencegahnya itu pada intinya ada pada menjaga pola hidup sehat. Gimana sih cara menjaga pola hidup sehat? Yang pertama, mengatur frekuensi dan menu makanan yang sehat, yaitu menu makanan yang rendah gula. Kemudian ada rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, menjaga berat badan agar tetap ideal. Beristirahat dan tidur yang cukup, berhenti merokok, menghindari konsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, kemudian rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari salah satu penyakit sistem endokrin pada manusia, yaitu diabetes mellitus. Adapun kesimpulannya, yaitu penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat insufisiensi hormon insulin. Adapun gejalanya yang biasa terjadi, itu yang pertama ada rasa haus berlebihan, ada rasa lapar berlebihan, penurunan berat badan, terjadi penghintaman pada kulit di area lipatan dan juga leher, kemudian terjadi perlambatan dalam proses penyembuhan luka, serta ditandai dengan adanya kencing manis. Diabetes mellitus itu juga dibagi menjadi 2, menjadi diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh faktor genetik dan diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, obesitas, dan juga pertambahan usia. Apabila kita terkena diabetes, adapun cara pengobatannya yang pertama adalah dengan terapi insulin, kemudian yang kedua menerapkan pola hidup sehat, yang ketiga rutin melakukan aktivitas fisik, dan yang keempat rajin mengontrol gula darah. Sekian video pembelajaran pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Vita di sini pamit undur diri dan sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.